Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini Selasa 21 November 2023. Hari ini adalah hari biasa pekan ke-33. Dan hari ini adalah peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudariku yang terkasih, paling tidak ada 3 tantangan yang dihadapi Zakheus ketika ingin bertemu dengan Yesus. Yang pertama, yaitu pendek, rendah, kecil, sehingga dia tidak berhasil untuk melihat Tuhan. Dia berlari-lari, tapi orang lain menghalangi dia. Zakheus hanya mampu melihat Tuhan dari kejauhan. Saudara-saudariku yang terkasih, juga saat ini kita kesulitan bertemu dengan Yesus dan hanya memandangnya dari kejauhan, sering karena kita merasa rendah, merasa kecil. Tentu saja bukan karena rendah atau kecil secara fisik, tetapi karena kita merasa tidak pantas menjadi anak Allah. Kita menghitung-hitung kekurangan yang kita miliki, lalu membandingkannya dengan keharusan-keharusan untuk menjadi seorang anak Allah yang baik. Kita kemudian menjadi takut pada Allah, merasa sebagai orang terhukum dan menghukum diri sendiri. Serta pada akhirnya kita tidak mampu menerima kerahiman Allah. Ada cukup banyak orang yang asyik menghitung-hitung kekurangannya, lalu akhirnya lupa mempersembahkan yang baik yang ada dalam dirinya kepada Allah. Rasanya kita perlu bertobat dari pola beriman yang demikian itu, saudara-saudari. Kita ini anak-anak Allah, entah bagaimanapun keadaan kita. Bahkan kepada Judas Iskariot sekalipun, ada pengampunan kalau dia datang kepada Tuhan dan bertobat. Allah tidak meninggalkan seorang pun dari anak-anaknya. Halangan kedua yang dihadapi Zakheus, rasa malu yang membuat Zakheus seperti tak berkutik, lumpuh. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi sebelum Zakheus memanjat pohon ara itu. Pasti ada perasaan ragu dan malu berkecamuk, yang untuk beberapa saat membuat Zakheus tertahan seperti lumpuh dan tidak mampu memanjat. Satu sisi dia ingin sekali bertemu dengan Yesus, atau paling tidak, mungkin begitu dia katakan dalam hatinya, memandang Yesus dari kejauhan.
Tetapi di sisi lain ada perasaan enggan, malu. Zakheus kita tahu seorang tokoh publik, dan jika dia memanjat pohon ara, Anda bisa membayangkan publik akan mencibir, masa kepala pemungut cukai berkelakuan seperti anak-anak? Hanya saja saudara-saudariku yang terkasih, Zakheus mengalahkan rasa malu itu. Sebab ketertarikan kepada Yesus jauh lebih kuat. Dulu Judas Iskariot menjual Yesus seharga 30 keping perak. Kita mungkin menjual Yesus dengan harga lebih murah karena ada perasaan malu atau takut. Sering tarikan perasaan malu atau takut itu lebih kuat daripada ketertarikan kita pada Yesus. Dan karena itu kita menjual Yesus lebih murah daripada Judas dulu menjual Yesus. Kita perlu belajar dari semangat Zakheus itu. Rasa malu itu dikalahkan oleh ketertarikan yang sedemikian kuat pada pribadi Yesus itu. Dua halangan pertama itu tadi sudah disebutkan tadi, berasal dari dalam diri Zakheus sendiri. Sekarang ada halangan ketiga yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Orang-orang sekitar Zakheus bersungut-sungut dan mengkritik. Orang-orang itu memandang Zakheus dengan rendah. Benar bahwa Zakheus seorang penguasa dan memiliki harta melimpah. Tetapi dia juga dibenci karena dianggap menjadi kaki tangan penjajah. Pandangan yang demikian itu, saudara-saudari, membuat kritikan semakin gencar. Orang-orang seperti menemukan momen untuk melampiaskan kemarahan dan kejengkelan mereka kepada Zakheus. Tapi apa yang terjadi? Reaksi Yesus berbeda dengan orang banyak itu. Jika orang banyak memandang dari atas ke bawah atau merendahkan, Yesus malah sebaliknya. Yesus memandang dari bawah ke atas. Dikatakan dalam Injil tadi, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Pandangan Yesus berbeda dari pandangan orang banyak. Yesus tidak melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri seseorang, tetapi dia melihat manusia sebagai seorang pribadi, tidak fokus pada kekurangannya. Yesus tidak berhenti pada penilaian akan kelemahan dari masa lalu, tetapi menatap pada kebaikan yang mungkin dibuat di masa depan. Yesus tidak berhenti pada penilaian yang hanya bisa dilihat oleh mata, tetapi dia melihat hati yang ingin bertobat. Pandangan yang dulu Yesus berikan kepada Zakheus itu juga diberikan kepada Anda dan kepada saya. Yesus melihat dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah atau merendahkan Anda dan saya. Yesus melihat hati Anda yang ingin bertobat. Yesus melihat hati saya yang ingin bertobat. Meskipun kita sering juga jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa meniru Yesus dalam memandang sesama di sekitar kita. Yakni tidak hanya melihat apa yang terlihat oleh mata, tetapi belajar melihat isi hati. Tidak hanya memandang dari atas ke bawah atau merendahkan, tetapi dari bawah ke atas, mengangkat orang. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Anda dan saya. Amin.